Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, wilujeng petepang deui jeung santri gede hulu. Nah, kali ini orang menanggapi nyaeta statement Kang Imad ya, yang masih belum juga bertaubat sampai sekarang ya, belum mengakui karena hese ai jalma gede hulu mah. Sudah beberapa tokoh seorang ulama ya, ulama-ulama besar, dari pertama Syekh Mahdi Rojai, juga penjelasan dari Syekh Ali Jum'ah ya, sudah ngasih penjelasan kepada Sadah Ba'alawi, tapi Ceng Imad masih tetap ya, Imad itu masih tetap kukuh, dia membantah setiap statement para ulama-ulama yang sangat masyhur ilmunya ya. Tetap menganggap orang-orang yang sangat masyhur ilmunya itu dianggap oleh dia itu lebih rendah ilmunya dari dia gitu. Jadi lamun cek urang mah geus dipapatahan ku sabara ulama oge, tetep eta jalma teh hese da gede hulu. Nah, contoh sekarang ayeuna mah aya deui tah penjelasan ti Habaib ya. Habaib dari Indonesia ya, yang akan dijelaskan di konten ini. Mari kita dengarkan konten dari penjelasan dari Habib ini. Oke, cokidot. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ma'adu. Mari kita lanjutkan tafsir Maudhu'i bid-dirayah wa riwayah. InsyaAllah hari ini akan menjelaskan surat Al-Ahzab ayat 57 dan 58. Kalau dikaitkan dengan Al-Ahzab ayat 4 dan 5 atau surah Al-Buruj ayat 15 dan ayat-ayat lain sebagai syarat tafsir Maudhu'i bid-dirayah, maka judulnya orang-orang yang membenci Allah dan Rasul dan membenci mukminin mukminat. Tapi kalau kita kaitkan dengan surat Al-Buruj, maka judul tagnya adalah orang-orang yang memfitnah kepada umat Islam. Kalau kita melihat realitas dari kenyataan sekarang, maka hentikan menfitnah Habaib Ba'alawi. Kenapa kita harus membahas hentikan memfitnah Habaib Ba'alawi? Karena akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan perpecahan umat Islam yang sudah kondusif, sudah tentram, aman, sejahtera. Tiba-tiba ada sebuah tesis yang ditulis oleh Kiai Haji Imanuddin Utsman Al-Bantani sebagai karya ilmiah, baik itu skripsi, tesis atau disertasi, tentu sudah diuji baru dipublikasi. Tetapi ada kejanggalan-kejanggalan kajian tesis itu. Kejanggalan pertama, ini secara akademisi, karena yang disebut karya ilmiah itu kan mengandung beberapa hal. Pertama, harus dilihat dari metodologi penelitiannya, kemudian penulisan, metode penulisan, dan substansi atau konten dari tesis, disertasi atau skripsi. Dan juga tidak boleh dilupakan tujuan skripsi atau tesis itu. Di dalam sebuah penelitian karya ilmiah, ketika bicara tujuan itu ada dua, guna dan manfaat. Guna artinya untuk seorang yang meneliti, kalau untuk S1
S2, S3, baik itu skripsi, tesis, dan disertasi, sebagai karya ilmiah untuk mempertahankan, itu gunanya. Sedangkan manfaat artinya untuk orang lain. Dan kemudian juga dilihat dari kejanggalan lainnya. Kok ini tiba-tiba munculnya kasus memfitnah tentang Habib Ba'alawi ini sebelum Pilpres. Kejanggalan berikutnya, ketika dia mengemukakan tesis Kiai Mauludin itu, bahwa dia sampaikan tesis ini ditulis untuk keabsahan tentang Habaib Ba'alawi. Artinya dia mendebat tentang sejarah Habaib Ba'alawi yang sudah kondusif. Kejanggalan berikutnya, ketika diajak debat, justru dia menyampaikan informasi yang janggal. Ketika para habaib, abuya, para kiai kumpul untuk berdebat tesis ini, justru dia tidak datang. Alasannya karena ada ulama-ulama khos dari Jawa Timur istioro, lalu membuat surat dibawa oleh Sayyidul Fikar bahwa mimpi para ulama Jawa Timur, ulama khos, bahwa Kiai Mauludin tidak boleh datang ke tempat debat. Dan kemudian kejanggalan berikutnya, siapa pengujinya tesis ini? Kalau memang pengujinya ada ketidakpahaman misalnya, atau ada sentimen sama dengan penelitinya, maka tentu akan menjadikan hasilnya tidak optimal. Artinya gunanya bisa batal dan manfaatnya akan tidak ada. Sebuah karya ilmiah tentu harus melihat guna dan manfaat. Kejanggalan berikutnya, penganut pengikut menyebarkan fitnah-fitnah dan kata-kata kasar. Habaib Ba'alawi Jahannam. Sebagai pendukung Kiai Mauludin tidak pantas untuk menyebar fitnah. Banyak lagi kejanggalan-kejanggalan lain ini yang ditemukan oleh Al-Fakir. Karena itu kita di sini mencari solusi yang terbaik. Intinya adalah untuk supaya tidak terjadi fitnah memitnah. Latar belakang kenapa surat Al-Ahzab ayat 57-58 dikaitkan dengan ayat 45 dan surat Al-Buruj kita bahas. Kita melihat teks-teks ini, ya. Misalnya teks di ayat ini adalah yu'dunallah wa rasulah. Yang kedua, yu'dunal mu'minin wal mu'minat. Kemudian ada buhtanan wa ithma mubina. Ya, ini kalimat yu'dun ini tadi diterjemahkan menyakitkan. Hadirin Allah, saya akan jelaskan perbedaan antara gibah dan buhtan. Kalau gibah itu diterjemahkan mengguncing, karena dia tidak senang kepada seorang, marah sehingga dia menggunjing. Gibah bahasa Arabnya. Dan ini di Quran dijelaskan, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Tidak boleh menggunjing salah seorang kepada yang lainnya. Kemudian apa disebut buhtan? Nah, buhtan itu lebih jahat daripada gibah. Kalau buhtan itu ada kebencian. Karena benci, bukan marah tadi itu, sehingga dia melakukan perbuatan yang menyakitkan. Itu disebut buhtan. Buhtan itu kalau diterjemahkan bahasa kita mengada-ada. Atau kalimat buhtanan dan isma mubina kalau dikaitkan dengan soal buruj itu memfitnah. Sebab fitnah itu karena membenci dia memfitnah. Kalau tadi tidak senang dia hanya gibah saja. Ya, ini perbedaannya. Makanya ketika Rasul ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah mal gibah, apa yang disebut gibah? Rasul sampaikan dikruka ahoka bima yukrihu. Kamu menyebut saudara kamu yang dia tidak senang. Misalnya ada seorang istri menggunjing suaminya atau sebaliknya karena si istrinya tidak senang. Itu gibah namanya. Tapi ada dikatakan dalam sebuah hadis, "Aporita ya Rasulullah in kana fi akhi ma'akul." Bagaimana pendapat ya Rasulullah? Seandainya saudaraku yang aku katakan itu bagaimana ya Rasulullah? Rasul melanjutkan, "In kana fi matakul faqad tabtahu." Kalau kamu mengatakan sesuatu yang memang dikatakan itu ada wujud buktinya, itu kamu menggibah. Misalnya menceritakan suami seorang istri mau poligami dan memang si suaminya memang mau poligami,
dan ada bukti-buktinya, misalnya ada surat dan sebagainya, itu namanya gibah. Tapi wa in lam yakun fi matakul faqad tahu. Kalau kamu mengatakan yang tidak ada wujudnya pada seorang yang dikatakan itu adalah buhtan. Misalnya dari contohnya menceritakan suami mau poligami, padahal boro-boro poligami, duit tidak punya, pamajikan satu gak kurus, dia juga memang sudah tua, ngesrenta, loyo, tidak ada buktinya, tapi si istrinya ngomong bahwa suami saya mau poligami, itu yang buhtan, mengada-ada. Saya kira itu perbedaan itu yang harus dipahami oleh kita, sehingga orang yang di buhtan, orang yang membuat buhtan itu bagi yang dikatakannya itu sakit. Ya maaf, saya tanya bapak, kalau bapak mau poligami lalu disebut oleh istri mau poligami, kan gak sakit, memang pengen. Tapi kalau bapak memang tidak pengen poligami, dikatakan istri poligami, bapak sakit. Itulah disebut al-idza. Itu bahasa kita yang populer nama fitnah. Makanya di dalam surah Al-Buruj, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu, bagi siapa saja yang memfitnah kaum muslimin atau muslimat, padahal mereka tidak harus difitnah karena tidak wujud bukti, maka paluk adzabu jahannam, orang yang memfitnah itu dipastikan masuk api neraka jahanam, walum adzabul hari, dan dibakar dengan keras di api neraka. Ini ancaman dan Ustaz Uruj. Jadi tadi akibat memfitnah, mengatakan yang tidak ada, itu ancamannya besar. Kalau di ayat ini kita langsung saja ayat 58, walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu. Siapa saja kaum yang fitnah atau membuat kaum muslimin sakit tadi, di sini bighairi maktasabu, dia dikatakannya memang tidak pernah melakukan itu, namanya memfitnah tadi itu. Orang yang mengatakan kepada kaum muslimin muslimat dan si muslimin muslimat tidak melakukan itu, maka faqad tamalu buhtanan, orang yang memfitnah itu memikul kebohongan yang besar. Kalau di ayat lain iftiro, mengada-ada. Hadusil ibki, misalnya sahabat terkejut karena mendengar berita bahwa Aisyah nyerong sama sahabat lain, padahal tidak, itu namanya hadusil ibki, fitnah, dosa besar. Dan atau Rasulullah tiba-tiba difitnah oleh orang-orang munafik, orang yang anti Islam. Rasulullah adalah menceraikan Aisyah, padahal tidak. Ini dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 83. Ketika dikonfirmasi, ternyata Rasulullah tidak mencerai istrinya. Itu Rasulullah secara manusiawi tentu sakit, tetapi Rasul ihtimal ada, dipikul rasa derita sakit dari orang yang memfitnah itu. Itu Rasul. Yang dilakukannya berdasar wahyu. Apapun yang diperintah oleh Allah dilaksanakan, tetapi oleh mereka dihina. Rasulullah nikah sama Sofia, itu secara manusiawi sakit. Difitnah, dihina itu sakit, Pak. Ya, dihina-dinakan bahasa kitanya. Makanya di dalam definisinya fitnah itu bin naksi au bil aibi, dijatuhkan harkat martabatnya atau dihina-dinakan. Kalau harkat martabat itu Pak Akarod namanya, dijatuhkan harkat martabatnya, itu namanya memfitnah. Itulah penjelasan dari Habib yang barusan menjelaskan tentang Sadah Ba'alawi ya. Datang-datang seorang ustadz ya ke media mengaku tesisnya membatalkan Sadah Ba'alawi. Ya, lamun bener mah Imaduddin teh jalma bener ngerti, siap debat, tong loba ngomong lah. Statement ti Syekh Mahdi Rojai, Imaduddin membalas di media. Statement ti Syekh Ali Jum'ah, Imaduddin membalas lewat media, lewat WA atau gimana lah sistem membalasnya. Kalau benar dia mempunyai ilmiah yang benar, datanglah ke Syekh Ali Jum'ah itu, sok jelaskan ku Imad, baca didinya
ya manuskrip teh benar teh, lamun bener mah karena da yakin ari urang mah ya sebagai orang kampung, urang mah yakin bahwa Imad moal wani. Buktina naon si Imad teu wani, atuh panan nyaho. Debat di Banten mahana mah eueuh dijulukan weh ku masyarakat teh, ku santri teh Al-Kaburi nya. Al-Kaburi al-bertek. Ya, bertek teh lompat panan atuh. Eta jadi moal wani lah. Jangankan menghadapi Syekh Madi Rojai atau Syekh Ali Jum'ah. Menghadapi waktu kemarin di Banten aja dia udah kabur. Nah, jadi ukur ngomong lah mun bener mah dia. Jadi ngeseletong lo ditanggapi ku para ulama-ulama besar. Kasihan lah, biarin aja orang udah sesat kayak gitu, gak perlu ditanggapi. Saya juga menanggapi karena sudah ada statement di saya Ali Jum'ah ya, masih Imad itu menyangkal. Sekarang nih dari Habib Indonesia ya yang mengatakan barusan mengatakan seperti itu, tetap Imad bakal menyangkal, tetap Imad merasa orang lain itu dari golongan Ba'alawi ke, ulama-ulama terdahulu ke, yang sudah dijelaskan tadi saya sampai merinding saudara. Orang mah lamun ecek orang Sunda mah aing mah nepi ka muringkak bulu punuk tah penjelasan ti Habib anu bieu mah. Ya, naon sababna? Heudah heuh atuh. Ya, jalma nganapikeun kana nasab batur, ya apalagi ieu kana nganapikeun kana nasab Kanjeng Nabi. Nah, itu tah Ki Imad ya, Ki Imad nek anjeun turunan ulama, turunan itu balik mah terbalik bagi saya mah, karena saya mah geus dibere paarahan. Da saya teh buka kolot, cek kolot saya bahasana kieu, nek ka para guru, para kiai, ka para habaib, para naon urang ulah terlalu resep. Nah, jadi dibalik eta teh ku saya kacerna. Jadi lamun urang terlalu resep teuing, dina salahna bakal diturut. Ya, seperti Muhibin Imad. Jadi itu bisa nyerna mana ustadz yang masih benar, mana ustadz yang sudah tidak benar. Nah, karena kita terlalu cinta. Nah, kalau kita mempunyai batas cintanya, maka ketika salah, ya biarkan udah, lepas. Jangan diikuti orang yang sudah salah seperti itu. Ya, sekarang begini aja. Pesan dari kami yang terakhir ya kepada Ki Imad. Kalau Ki Imad mau menjawab yang barusan disampaikan oleh Habib ya, yang ini mau menjawab Ki Imad, gampang ya menjawabnya. Biar semua orang tidak tahu dan kalah, pakai aja bahasa semut ya. Nah, nanti juga orang gak tahu lah kalau Anda memakai bahasa Mama Gupron gitu, pasti Anda akan menang dong. Masa sama sohib ya, sama teman ya nggak tahu lah bahasa. Nanti kan berkasih tahu bahasa, ngomong sama semut sama apa gitu. Dari itu sekian, tong gede hulu lah ya. Zaman nama sekian ti orang Sunda santri gede hulu anu hese di pepatahan batur, cek orang mah gede hulu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.